Halo Sobat Film, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan rezekinya melimpah ruah, amin. Kali ini kita akan membahas alur cerita film Offender. Film ini bergenre action kriminal, bercerita tentang seorang pemuda yang masuk penjara untuk balas dendam dan untuk menguasai penjara. Video ini full spoiler, jadi disarankan untuk nonton film fullnya. Oke, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Scene dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Tommy. Belum diketahui penyebab apa, tiba-tiba dia menyerang polisi yang sedang bertugas. Jelas itu membuatnya ditangkap lalu dibawa ke pengadilan. Dia mendapat hukuman 2 tahun penjara karena telah menyerang polisi. Sebelum masuk penjara, Tommy diperiksa oleh para sipir penjara. Selesai pemeriksaan, seorang sipir yang bernama Nas membawa Tommy menuju kamar selnya. Nas memperingatkan Tommy agar tidak membuat masalah di tempatnya itu. Di dalam selnya, Tommy ditemani dengan seseorang yang memperkenalkan dirinya. Lalu Harry bertanya kepada Tommy mengapa ia masuk penjara. Adegan berpindah ke sebuah kawasan kota yang sedang terjadi kerusuhan. Di sana ada seorang pria botak bernama Jack. Dia menghampiri kawan-kawannya. Jack dan 3 temannya bernama Angel, Mason, dan Siko berencana untuk merampok sebuah toko emas yang diketuai olehnya. Setelah selesai berunding, mereka berempat langsung menuju target yang telah ditentukan. Sesaat mereka akan pergi, tiba-tiba pemilik toko itu keluar dan menghalangi mereka. Karena tak ada pilihan lain, salah satu dari mereka menembak pemilik toko itu dan pergi meninggalkannya. Setelahnya mereka berempat mengendarai sebuah mobil hasil curian. Tapi di tengah perjalanan ada sebuah rahasia yang membuat mereka panik dan kabur karena ketakutan. Siko tertangkap di tempat sedangkan yang lain melarikan diri. Tapi pada akhirnya mereka pun berhasil ditangkap. Lalu adegan berganti semasa Tommy belum masuk penjara. Sepulang dari tempat kerja, Tommy langsung menemui kekasihnya yang bernama Elisa yang baru selesai USG. Karena telat datang, Tommy pun memberikan sebuah kalung kepada Elisa sebagai tanda cinta dan permintaan maaf darinya. Setelahnya mereka berdua langsung berada di atas kasur. Mereka pun bermantap-mantap ria. Esok harinya, Elisa yang bekerja sebagai petugas percobaan untuk penahanan mulai menginterogasi Jack. Tapi Jack yang tidak kooperatif lalu marah-marah dan meninggalkan ruangan itu. Setelahnya seorang teman Jack yang bernama Ese berniat untuk menjenguknya. Tapi ia ditegur oleh Elisa dan juga akan diinterogasi. Tidak terima dengan ucapannya, Ese menampar Elisa dengan keras. Elisa yang merasa ketakutan segera kembali masuk ke ruangan kerjanya dan menghubungi Tommy. Tapi tanpa diduga, di sana ia melihat berita tentang perampokan toko emas di TV. Ternyata jam tangan yang dipakai Jack sama persis seperti apa yang diberitakan. Jack dan Mason yang melihat Elisa sebagai ancaman segera keluar dari sana. Sebelum semuanya terungkap, Jack menyuruh Mason untuk menghabisi Elisa hari itu juga. Malam harinya ketika Elisa akan pulang dari kerjanya, tiba-tiba seorang pria dengan kepala bertopeng menghajarnya hingga membuat Elisa pingsan. Adegan kembali berpindah ke dalam penjara. Di sana Jack dan teman-temannya sedang melakukan transaksi narkoboy dengan para napi yang berada di penjara tersebut.
Dari kejauhan, Tommy selalu memperhatikan mereka. Setelahnya, Chico yang berada di dalam toilet berniat untuk menghisap narkoboy di sana. Tapi tiba-tiba Ese datang dan langsung mengajar Chico dan merebut narkoboy miliknya. Lalu ketika semua napi sedang berkumpul di tempat gym, tiba-tiba seorang napi datang dan ingin menusuk Jack. Tapi dia dicegah oleh Angel dan menghajarnya. Napi itu melapor kepada Ness yang sedang berjaga di atas. Tapi Ness malah membela mereka. Dia menyuruh napi itu untuk meminta maaf kepada Jack karena telah membuat mereka marah. Kemudian napi itu pun dihajar habis-habisan oleh Jack dan kawan-kawannya. Hingga akhirnya Jack menyayat wajahnya dengan pisaunya sendiri. Nas yang melihat hal itu membiarkan semua itu terjadi. Ternyata Nas adalah polisi korup di penjara itu. Untuk mendapatkan hasil lebih, dia bekerja sama dengan Jack dan kawannya dengan menjual narkoboy di dalam penjara itu. Dari kejauhan, Tommy terus memperhatikan mereka. Setelahnya, Ness berpesta narkoboy bersama mereka. Kembali di sebuah rumah sakit, kita diperlihatkan Elisa yang dirawat dengan wajah penuh lebam dan Tommy yang selalu setia menemaninya. Keesokan harinya, Elisa tersadar dan menceritakan kejadian yang telah menimpanya. Karena masih merasa trauma, Elisa tidak mau melanjutkan ceritanya. Pada malam harinya ketika Elisa tertidur pulas, dia mengalami pendarahan hebat yang menyebabkan anak di kandungannya harus meninggal saat itu juga. Di dalam penjara kita diperlihatkan Mason yang ingin bertobat. Dia belajar agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Seketika Tommy datang dengan wajah penuh dendam dan menghampirinya. Tapi teman-teman muslimnya segera meredakan suasana dan Tommy pun pergi dari sana. Setelahnya Tommy menunggu situasi sepi dan langsung mendatangi Ese di kamar selnya. Di sana Ese memberitahukan bahwa yang menyerang kekasihnya adalah Jack seorang. Shin kembali mundur ke Elisa. Ia divonis tidak bisa mempunyai anak lagi. Sebagai seorang kekasih, ia merasa frustasi dan hilang rasa percaya dirinya. Kemudian Tommy menanyakan ciri-ciri orang yang menyerangnya. Karena tidak mendapatkan jawaban dari Elisa, ia pun menemui sahabatnya yang memberikan informasi tentang pelaku penyerangan Elisa yang sekarang berada di dalam penjara. Keesokan harinya, Elisa memutuskan untuk pergi meninggalkan Tommy. Sampai di sini kita akhirnya tahu kenapa di awal film Tommy tiba-tiba menyerang polisi. Ini agar ia bisa masuk penjara dan bertemu dengan para bajingan yang menyerang Elisa. Suatu ketika Harry yang sedang berada di kamar mandi diintimidasi oleh Angel Face. Tiba-tiba Tommy datang sambil mengacungkan pisau. Pada akhirnya Angel berhasil mengambil pisaunya. Beruntung dia terpeleset, hingga akhirnya Angel pun tewas di tempat. Tommy pun segera pergi meninggalkannya. Sekarang giliran Chico yang berjalan menuju toilet. Tommy yang mengikutinya dari belakang langsung menyekap dan mencekiknya hingga pingsan. Setelahnya Tommy mendatangi Jack untuk menghabisinya. Tapi sampai di sana Jack mengatakan bahwa yang menyerang kekasihnya adalah Mason. Sudah mengetahui rencananya, mereka lalu menghajar Tommy dan berniat akan membunuhnya.
Tiba-tiba Nas datang dan membawa Tommy ke ruang isolasi untuk penyiksaan. Di tengah pingsannya, Tommy bermimpi ia sedang bersama dengan kekasihnya. Setelah tersadar, ia berteriak histeris. Beruntung ada seorang sipir wanita yang mendengarnya. Lalu dia masuk di sana dan melihat kondisi Tommy yang sangat memprihatinkan. Pada akhirnya sipir itu melaporkan ke atasannya. Dengan seketika atasannya pun datang untuk membebaskan Tommy dan kembali ke kamar selnya bersama Harry. Di tempat lain, Jack mendatangi Mason. Dia memberitahu kalau Tommy adalah pacar petugas penyidik yang ingin membalaskan dendam kepada mereka. Pada akhirnya, Jack menyuruh Mason untuk segera menghabisi Tommy. Setelahnya, Mason mendatangi Tommy di kamar selnya. Bukannya menghabisi Tommy, tapi di sana ia menjelaskan semua kejadian yang menimpa Elisa sebelumnya. Ternyata penyerang Elisa adalah Jack. Sekarang Jack memintanya agar segera menghabisi Tommy. Ini karena Jack telah mengancam nyawa putrinya setelah berada di luar. Hari berikutnya ketika semua napi sedang berada di ruang makan, Jack dan Chico pergi dari sana. Tommy lalu beranjak dan mengikuti mereka. Sementara Harry mengalihkan perhatian dan memprovokasi semua napi. Dia membuat keributan di ruangan tersebut. Ditambah lagi ada seorang sipir yang memukul salah satu napi, yang membuat napi yang lain marah dan menyerang para sipir. Nas yang sangat dibenci oleh para napi tak luput dari amukan mereka. Dia dihajar habis-habisan sampai tak berdaya. Para penjaga berdatangan untuk mengamankan kerusuhan tersebut. Sementara itu, Tommy masih terus mengikuti Jack dan Chico. Pada saat Chico muncul, tanpa pikir panjang, Tommy langsung mengajarnya sampai sekarat. Setelahnya, Tommy menuju ke kamarnya untuk mengambil pisau. Kemudian, Tommy kembali mengejar Jack. Tapi saat sampai di kamar Jack, Jack sudah bersiap menghajarnya. Tommy dihajar habis-habisan oleh Jack sampai ia tak sanggup lagi untuk berdiri. Di saat bersamaan Jack yang akan menusuk matanya, Tommy segera mengambil pisau miliknya. Dia menusuk Jack, hingga akhirnya Jack pun tumbang. Setelahnya Tommy yang merasa kesakitan di matanya didatangi oleh para penjaga. Beberapa hari kemudian, Tommy membuka perban di matanya. Dia berjalan di antara para napi yang lain. Kini ia menjadi nomor 1 di penjara itu. Semua napi segan kepadanya. Kemudian diperlihatkan Mason yang telah bebas dari penjara. Film pun tamat. Ending yang sangat memuaskan. Dari film ini kita bisa mendapat pelajaran. Jangan melakukan hal yang merugikan orang lain. Selalu waspada pada keadaan sekitar. Oke, sampai jumpa di alur cerita berikutnya.